Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurul Ain dengan NIM 152310008. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang sudah terindeks Scopus dengan judul Implikasi Bercerita Melalui Pemanfaatan Jasa Perpustakaan Prima sebagai Aspek Kekuatan Pembelajaran Sastra untuk Perkembangan Anak dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Multiscience pada tahun 2020 tanggal 2 bulan Mei. Langsung saja, yang di sini yang pertama adalah abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi mendongeng bagi perkembangan anak. Objek diskusi berbasis penelitian adalah fundamental tentang konteks storytelling atau bercerita untuk menumbuhkan minat baca siswa melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada manifestasi-manifestasi pelayanan prima karena mendongeng juga merupakan kegiatan yang ada dan merupakan salah satu bentuk pelayanan perpustakaan. Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan bersumber dari berbagai bahan bacaan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis makna konseptualisasi mendongeng, minat baca, dan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Pengamatan yang cermat dilakukan di perpustakaan dan ruang kelas untuk mendukung konstruksi teori. Hasil penelitian implikasi mendongeng sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Berbagai hasil penelitian masih menjelaskan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Mengutip penelitian Vincent Granari menunjukkan bahwa siswa kelas 4 SD Indonesia memiliki skor 51,7 di posisi terendah dibandingkan dengan Filipina 52,6, Singapura 74,0 dan Hong Kong 75,5. Artinya, siswa Indonesia memiliki kemampuan membaca yang paling buruk jika dibandingkan dengan siswa dari negara lain. Realitas rendahnya minat baca memberikan gambaran yang pasti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya siswa, belum memanfaatkan layanan perpustakaan sekolah secara optimal. Meskipun minat baca anak Indonesia masih berada pada urutan paling bawah atau rendah, namun upaya peningkatan minat baca harus dilakukan secara berkesinambungan, bertahap, dan harus ada solusi yang harus dikasih untuk mengatasi masalah minat baca anak. Terus diupayakan dengan membuat terobosan-terobosan baru. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah tidak lain melalui promosi pembelajaran sastra yang dapat diwujudkan melalui optimalisasi program mendongeng atau storytelling ini. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian di sini pembahasannya melalui bagaimana melakukan kajian fundamental terhadap isi. Yang kedua, ruang lingkup dan fokus penelitian. Di sini mencakup fokus serta wujud pelayanan prima karena mendongeng juga merupakan kegiatan yang ada dan merupakan salah satu bentuk layanan perpustakaan. Tingkat kepuasan pengguna yang berayun membawa hasil berupa loyalitas pengguna yang tinggi dan dampak positif bahwa semua informasi yang diberikan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dikutip dari Bahtiar 2017 halaman 740. Yang ketiga adalah pendekatan dan metode penelitian. Di sini metode penelitian ini dapat disebut sebagai pendekatan historik atau historical approach. Yang keempat adalah analisis data, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber analisis berasal dari berbagai bahan pembahasan yang bersifat teoritis. Penelitian dan non-penelitian khususnya mengenai makna mendongeng, menumbuhkan minat baca, dan memanfaatkan koleksi perpustakaan tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada konseptualisasi bercerita, adalah cabang sastra tertua dan terbaru yang memiliki tujuan dan persyaratan yang terus berubah dari budaya ke budaya. Dongeng sebenarnya dimaksudkan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan secara sosial maupun individu. Yang kedua adalah komponen dalam bercerita atau storytelling itu sendiri. 1. Pendongeng harus memiliki cerita yang bagus dan menarik. Pendongeng juga harus menikmati isi cerita atau proses penyampaian cerita.
berkaitan erat dengan isi dongeng dan cara bercerita. Selanjutnya, tautan batin kepada siswa. Selanjutnya adalah melihat kebutuhan dan keinginan audiens. Selanjutnya, merasa diri Anda menjadi bagian dari penonton. Selanjutnya adalah yang 3 dari hasil dan pembahasan, yaitu pemanfaatan koleksi perpustakaan. Manfaat nyata dari penggunaan bahan pustaka adalah koleksi tersebut dapat dibaca, didiskusikan, dan ditelaah maupun diuji, dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan. Dalam jangka panjang, pemanfaatan bahan pustaka sangat bermanfaat bagi pola pikir, tindakan, dan cara pemahaman serta pengalaman ilmu pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil pemanfaatan layanan informasi perpustakaan. Yang keempat adalah hubungan minat membaca dengan pemanfaatan layanan perpustakaan unggul. Minat baca merupakan kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk selalu memiliki sikap dan perilaku positif, memiliki kesadaran untuk selalu memperhatikan dan tertarik membaca buku, serta menyenangi kegiatan membaca berdasarkan keinginan dan kebiasaan sendiri. Adanya minat baca yang tinggi pada diri manusia berimplikasi pada tingginya tingkat pemanfaatan layanan informasi perpustakaan. Selanjutnya yang E atau yang kelima adalah sejarah perkembangan storytelling atau mendongeng. Seni mendongeng di negara Indonesia merupakan tradisi yang diwujudkan dalam dongeng-dongeng folklore yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad yang lalu. Kehidupan para pendongeng selalu dijamin oleh raja-raja pada zaman dahulu. Pendongeng menerima berbagai penghargaan kerajaan. Ketika raja berduka, para pendongeng dibawa untuk menghibur sebagai pelipur lara. Tidak heran jika pada saat itu pendongeng memiliki peran yang sangat penting. Pendongeng adalah penghibur bagi kerabat kerajaan. Adapun kehidupan di luar keraton, pada leluhur juga bercerita tentang pengalaman hidup pribadinya. Dongeng tersebut kemudian dituturkan secara terus-menerus, turun-temurun dari waktu ke waktu, dan zaman terus mengalami kemajuan dan perubahan. Berbagai bentuk tradisi secara lisan semakin tergerus dan tersingkir akibat persaingan budaya modern. Kegiatan mendongeng atau storytelling ini berjalan lambat laun tergerus oleh perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide berikutnya adalah F, proses mendongeng. Terjadi interaksi dan komunikasi antara pendongeng dan penonton atau audiens. Dalam proses mendongeng dapat terjadi sinergi antara pendongeng dengan penonton. Selanjutnya yang G, mendongeng adalah layanan perpustakaan. Kegiatan layanan mendongeng tidak hanya memberikan cerita kepada anak-anak di perpustakaan, tetapi dengan mendongeng juga memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelatihan kepada pendidik tentang metode mendongeng dengan baik dan benar. Pustakawan wajib memperhatikan beberapa komponen yang penting dengan sebagai kunci untuk menarik minat halayak, yaitu yang pertama di sini adalah tema cerita harus bersifat positif dan membangun. Tokoh-tokoh dalam cerita harus menggambarkan imajinasi realitas kehidupan, latar cerita yang dikemas dengan baik, dan alur cerita juga harus tidak berbelit-belit agar sangat lancar dalam melaksanakan mendongeng atau storytelling ini. Pustakawan harus berkemauan keras untuk melakukan latihan dan mempraktekannya pada setiap kesempatan. Selanjutnya adalah yang H, wujud mendongeng dalam sistem pendidikan. Di sini mendongeng adalah narasi tentang cerita fiksi atau nyata, sedangkan mendongeng sebagai unsur cerita adalah penceritaan cerita naratif fiktif, antara lain fabel, cerita atau legenda. Dongeng memiliki inti hanya dalam kekuatan menggunakan kata-kata. Secara umum, mendongeng memiliki kaitan yang erat dengan visi dan misi pendidikan bagi anak, khususnya penanaman nilai, norma, moralitas, dan karakter suatu bangsa. Berikutnya adalah yang I, bercerita sebagai metode pembelajaran sastra dalam menginternalisasi revolusi karakter. Di sini mendongeng sebagai salah satu metode pembelajaran untuk melakukan internalisasi revolusi karakter. Bercerita atau berstorytelling dapat dilakukan dan diwujudkan di perpustakaan. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang publik sehingga pembelajaran sastra dapat memanfaatkan ruang perpustakaan untuk latihan, pertunjukan, dan
pertunjukan kegiatan mendongeng yang sangat mendukung dalam pembelajaran sastra itu sendiri. Tujuannya tidak lain untuk dapat menginternalisasikan nilai dan norma masyarakat pada diri siswa secara mendarah daging. Yang berikutnya adalah J, implikasi mendongeng terhadap minat baca anak. Agar anak memiliki budaya membaca yang tinggi, perlu adanya pembinaan minat yang terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk mengembangkan minat baca anak harus dimulai sejak dini melalui pengenalan kegiatan mendongeng atau berstorytelling. Dengan adanya berbagai konsep yang bisa digunakan, pendongeng dapat menampilkan cerita yang sangat menarik dan kreatif. Yang berikutnya adalah K, implikasi mendongeng bagi perkembangan anak. Sastra memiliki peran yang sangat besar karena merupakan wahana pendidikan karakter anak. Sastra merupakan media untuk pembentukan karakter moral siswa. Berbagai karya sastra mampu mempengaruhi dan sekaligus mampu menyampaikan berbagai pesan moralitas kepada siswa secara implisit maupun eksplisit. Dalam realistis sosial dapat disimpulkan bahwa implikasi mendongeng sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Implikasi dengan mendongeng untuk anak-anak meliputi 1. Melancarkan proses kecerdasan anak, 2. Memotivasi imajinasi, 3. Internalisasi nilai dan norma masyarakat, 4. Memotivasi rasa ingin tahu, 5. Kekuatan melatih konsentrasi, 6. Mendorong anak menyukai buku, 7. Memotivasi untuk menumbuhkan minat baca anak, 8. Memotivasi anak berkunjung ke perpustakaan, 9. Memperlancar proses belajar mengajar, ke-10. Pencapaian prestasi belajar yang sangat bagus, 11. Mencapai prestasi akademik yang cemerlang, 12. Membantu kesadaran, 13. Membantu mengenali diri sendiri dan orang lain, 14. Memiliki kemampuan berkomunikasi, 15. Rekreasi intelektual, 16. Pembinaan karakter, 17. Peningkatan kreativitas siswa, 18. Peningkatan kemampuan berbahasa, 19. Menumbuhkan aspirasi sosial, ke-20. Menumbuhkan empati sosial, 21. Memberantas fatalisme, dan yang terakhir di sini adalah untuk meningkatkan soft skill. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi mendongeng sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, antara lain memperlancar proses kecerdasan anak, memotivasi imajinasi, internalisasi nilai dan norma masyarakat, memotivasi rasa ingin tahu, konsentrasi latihan kekuatan, motivasi untuk menumbuhkan minat baca, motivasi mengunjungi perpustakaan, dan di sini ada sekitar 22 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.